Saya tidak punya data, tapi beliau yang mengatakan bahwa ada rekamannya semua. Sementara beliau ini adalah pengacara, artinya beliau kan dilindungi undang-undang untuk mengatakan ini. Berarti kita harus percaya pada Bang Farhat, karena beliau punya bukti-bukti rekaman dari pembicaraan antara beliau dengan Rismon Sianipar. Banyak yang minta saya untuk mereview video Farhat Abbas. Baiknya kita dengarkan dulu karena saya baru dengerin nih, ya, baru hari ini. Tadi ada kesibukan. Kita dengerin sambil kita review ya. Memulihkan kembali nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Oleh karena itu memang jejak ini harus diikuti oleh orang yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau Dr. Tipa berbicara, saya enak perutnya. Justru saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orang yang labil. Dr. Tifa orang yang labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak. Dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda. Ngeri juga ya mati muda, waduh. Saya ini sebenarnya sama Farhat Abbas nih nggak begitu ngefun gitu ya, karena dia banyak ngawur kalau ngomong Farhat Abbas. Cuma kali ini saya nggak tahu nih Farhat Abbas kenapa bicara soal Tifa, kemudian di sini ada nyentil-nyentil nama Rafli Harun, Abraham Samad. Poinnya di mana belum nangkep gitu ya, karena saya belum nonton videonya. Karena saya kan tidak terbiasa bergosip, nggak terbiasa mencampuri urusan pribadi orang gitu, yang tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di kondisi perpolitikan tanah air. Tapi karena banyak permintaan seperti ini ya saya harus nonton juga ini gimana ini, maksudnya apa ini si Farhat Abbas ini. Coba Bang Farhat jelaskan. Kena penyakit darah tinggi, meledak. Nah sekarang kami lagi mengejar, ya, adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat, tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan ditempatkan. Ngeri-ngeri sedap ini ceritanya ya. Perbuatan bulbul, kemudian ya ada perselingkuhan gitu menurut Farhat Abbas. Siapa yang berselingkuh sih? Oke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rismon, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rismon untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Jadi si RH ini memaksakan Rismon untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Rismon ini dipaksa menjadi bemper paling depan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu karena Rismon dianggap pakar. Saya nangkep nih, kenapa Rismon akhirnya bicara dengan Bang Farhat Abbas. Sampai akhirnya Bang Farhat Abbas menceritakan di muka publik, dan ini viral. Jadi teman-teman, orang yang berusaha berbuat buruk terhadap Pak Jokowi, kalau sudah diselidiki, kalau sudah seperti ini, Allah buka aibnya. Sebenarnya kita tidak boleh membuka aib orang ya. Makanya saya ragu-ragu nih untuk mengomentari ini. Saya takut ini jadi fitnah. Dan saya menjadi bagian dari tukang-tukang fitnah. Saya tidak mau sebenarnya, tapi bagaimana lagi? Memang si Rafli Harun, Roy Suryo, Tifa ini harus sesekali kita berikan sanksi sosial. Karena Pak Jokowi ini pemaaf orangnya ya. Jadi saya khawatir juga laporan Pak Jokowi dicabut, kemudian mereka semua diberikan RJ, nggak nyampe ke pengadilan, selesai. Kita harus memberikan sanksi sosial supaya kapok mereka ini. Supaya kapok, nanti jadi malu lagi, nongol di ruang-ruang publik, sehingga tidak ada lagi racun yang akan merusak isi kepala kita, orang-orang yang waras ini. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras, yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael. Ngeri juga ya, berarti Abraham Samad nih maksudnya. Farhat Abbas nyebutin inisial, kita sebutin aja mereknya. RH itu Rafli Harun. Jadi Abraham Samad ini yang mengendalikan para pengacara-pengacara untuk mengawal kasus ijazah ini sampai si Roy Panji ini tidak dijerat hukum dan Pak Jokowi dipermalukan gitu kayaknya. Ada RH, para YouTubers mereka segala macam. Mereka ingin isu ini sampai tahun 2029. Berharap mereka isu ini akan terus digoreng sampai 2029. Makanya mereka nggak akan berhenti ya. Mereka kepepet di isu ijazah, dilanjut isu ijazah SMA lagi. Nanti ijazah SMP, nanti SD. Mas Gibran di ini ijazahnya, bedah bukunya, buku white paper Pak Jokowi, bedah lagi bukunya Gibran Endgame. Wah, ini nggak puas bikin lagi buku membedah otak Pak Jokowi. Lanjut lagi membedah kehidupan Pak Jokowi. Terus lagi membedah kuburan ibunya Pak Jokowi. Terus aja tuh. Ya, mereka akan melakukan itu sampai 2029.
Mereka berharap 5 tahun ini kalau Pak Jokowi terus didiskriminasi, terus didiskreditkan, terus diintimidasi dengan berita-berita pelecehan ini, maka suara Pak Jokowi akan tergerus sehingga Pak Jokowi tidak lagi nongol di permukaan sebagai tokoh publik yang digemari oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Karena mereka tahu selama Pak Jokowi ada, selama Mas Gibran ada, selama keluarga Pak Jokowi ada, maka hanya keluarga Pak Jokowi dan orang-orang yang bersama Pak Jokowi yang bisa maju ke permukaan memimpin bangsa ini. Mereka nggak suka. Mereka maunya gantian gitu. Sehingga mereka mengeluarkan fitnah-fitnah itu. Fitnah, isu, hoax. Nah ini gimana caranya menghentikan mereka supaya kita hidup damai, sudahlah kalau sudah kalah-kalah saja gitu. Biarkan saja Pak Prabowo bekerja dengan baik memimpin bangsa ini. Biarkan Mas Gibran membantu Pak Prabowo gitu. Gimana caranya ini? Makanya memang penting juga kita menyebarkan berita-berita seperti yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini. Supaya kita juga tahu strategi mereka, supaya mereka juga mati kutu. Nah, kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Oh, ada orang Sulawesi Selatan. Yusuf Kala mungkin ya, mungkin maksudnya. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Ada Jenderal Bintang 4 SS. Jangan-jangan Kemenhan itu ya, SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Tokoh-tokoh petinggi partai, mungkin dari PDIP, dari Demokrat mungkin ya. Nah, kalau kita dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya. Jadi Rismon ini memang sengaja belum diberikan SP3 untuk kasusnya. Sampai dia mau membuat berita acara untuk memperbaiki nama Pak Jokowi yang sudah terlanjur difitnah sedemikian rupa oleh Rismon. Karena Rismon ini sangat berperan dalam menjatuhkan nama Pak Jokowi. Dia juga kan yang membuat buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Berperan banyak di situ dan dia juga menjadi penjualnya. Ternyata waktu ada salah satu pembicara dari TPUA itu menyampaikan hal itu kepada saya karena dia merasa berdosa, kakinya membusuk dan dia dicuekin oleh Egy Sujana, oleh Tifa. Katanya sama Tifa cuma dikasih uang 50.000 gitu waktu dia minta bantuan untuk pengobatan kakinya yang membusuk itu. Sehingga dia sakit hati dan menceritakan kepada saya bahwa di belakang kasus itu ada orang-orang besar, ada jenderal-jenderal. Dia juga tahu sering jenderal itu mentransfer sejumlah uang ke Egy Sujana. Nah ini ditegaskan lagi dengan keterangannya Rismon. Berarti memang benar bahwa selama ini kecurigaan kita terhadap kasus ijazah ini tepat. Saya tidak punya data, tapi beliau yang mengatakan bahwa ada rekamannya semua. Sementara beliau ini adalah pengacara, artinya beliau kan dilindungi undang-undang untuk mengatakan ini. Berarti kita harus percaya pada Bang Farhad. Karena beliau punya bukti-bukti rekaman dari pembicaraan antara beliau dengan Rismon Sianipar. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini, tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Abraham Samad itu katanya nangis waktu dijadikan tersangka, makanya dibatalkan. Nah, jadi kalau bagi tim relawan, Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Rismon ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Rismon sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan. Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai menurut kata Rismon bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti jejak Rismon, maka hubungan pribadi yang mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua. Ya. Kan kemarin si Tifa sudah bilang bahwa dia tidak akan mengajukan RJ, bahwa isu tentang dia akan mengajukan RJ itu katanya bohong gitu ya, hanya isu gitu. Nah, mungkin dia minta RJ, ya mungkin salah satunya karena apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas, dia memiliki hubungan khusus dengan RH, karena memang kalau kita lihat mereka tuh sangat akrab ya. Sangat akrab, si Tifa ini sering diundang ke podcastnya si RH itu ya, saling menutupi, saling membanggakan diri. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Mungkin cuman numpang pipis itu Bang Farhad, jangan curiga dulu lah. Nanti udah besar, wah itu jadi fitnah itu. Janganlah Bang Farhad. Mau diselidiki, untuk apalah diselidiki ya kayak begitu-begitu, itu urusan pribadi. Menurut saya, misalkan si RH ini ada hubungan spesial dengan Tifa, yaitu urusan mereka. Karena tidak ada kaitannya dengan isu ijazah ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah Bapak Jokowi namanya kembali dimurnikan.
Harus diumumkan oleh pengadilan, oleh petinggi-petinggi negeri bahwa Pak Jokowi ini korban fitnah isu ijazah palsu. Harus ada yang menyatakan itu. Kalau kami ini yang membela Pak Jokowi mengatakan itu, tidak akan ada orang yang percaya. Karena mereka menganggap kami ini orang bayaran. Kami ini kan berada di kubu Pak Jokowi. Jelas saja maunya ijazah Pak Jokowi asli. Pasti mereka akan bicara begitu. Sehingga yang kami inginkan pihak ketiga yang mengatakan itu. Sementara pihak ketiga, orang-orang netral seperti Jimli Asidiki itu juga sudah mulai terkotori kan kepalanya sampai mengatakan, wah kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu bisa dihukum 10 tahun itu, 11 tahun itu. Nah itu kan udah mulai terkotori otaknya, sehingga dia tidak bisa berpikir waras bahwa tidak mungkin seorang Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia punya ijazah palsu, sama juga bunuh diri Pak Jokowi, kalau memang pernah memalsukan ijazahnya, kemudian menjadi presiden. Ini kan mustahil, kenapa mereka sampai berandai-andai seperti itu, artinya sudah terkotori, terkontaminasi isi kepala si Jimli ini ya, padahal dia profesor doktor, SHMH, mantan ketua MK, sampai bisa terkotori kepalanya. Artinya apa? Betapa canggihnya ini. Orang-orang ini, bohir-bohir yang ada di belakangnya, petinggi-petinggi pejabat-pejabat yang ada di belakangnya, orang-orang pintar yang menjadi wayang-wayang di drama ijazah ini, betapa hebatnya mereka menciptakan sebuah drama yang menghipnotis rakyat Indonesia, tidak hanya rakyat awam, tetapi juga orang-orang pintar, akademisi, orang-orang yang tadinya percaya pada Pak Jokowi bisa menjadi tidak percaya dan meragukan ijazah Pak Jokowi. Memang sadis sekali, luar biasa ini. Ya. Nah ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya, Pak? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua sudah lengkap semua. Ngeri juga ya si Farhad Abbas ini keterangannya ya. Karena dia pengacara ya saya harus percaya, apalagi dia punya bukti-bukti rekaman semuanya. Dan katanya Rismon akan membongkar semuanya, waduh ngeri nih. Ini aib-aib dari para tukang fitnah ini akan terbongkar. Dan inilah yang saya bilang, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Fitnah akan tenggelam, orang-orang jahat akan tenggelam bersama fitnah yang mereka ciptakan. Dan kebenaran-kebenaran akan menemukan tempat dia muncul, memberikan cahaya kepada orang-orang yang awalnya meragukan menjadi beristighfar. Karena sempat meragukan ijazah Pak Jokowi. Seperti drama Korea, di awalnya adalah penjajahan, diskriminasi, kriminalisasi, kejahatan, penindasan, pencemaran nama baik, berakhir dengan happy ending di mana orang-orang jahat ini akhirnya terkena karmanya. Terima kasih.